musibatin falaisa lahu indallahi khair. Siapa orang yang enggak mendapatkan musibah, enggak mendapatkan masalah selama 40 hari, lempeng aja dah, seneng aja bawaannya. Enggak ada musibah, enggak sakit, enggak ada musibah. Apa? Falaisa lahu indallahi khair. Maka dia tidak ada kebaikan di sisi Allah. Siapapun seorang hamba yang diturunkan kepadanya baliyah, ujian, macam-macam, mau penyakit, ujian pokoknya, masalah gitu. Fa'tasama bi, dan langsung dia berpegang kepada Allah. Langsung ingat Allah. Langsung ingat Allah. Illa ataituhu qabla ayyas'alani, kecuali aku akan memberikan dia sebelum dia meminta kepadaku. Jadi itulah perkataan Abah. Ingat zikir, jangan ingat panadol. Pusingnya Allah, ada Allah. Dapat masalah, ada Allah. Baru nanti caranya Allah kasih petunjuk, jalan keluarnya. Fastajabtu lahu qabla ayyad'uni, aku akan ijabah doanya sebelum dia meminta kepadaku, berdoa kepadaku. Sebaliknya, wa ma min abdin nazalat bihi baliyatu, tidaklah seorang hamba yang turun kepadanya ujian, musibah, fa'tasama bimahlukin, lalu berpegang kepada makhluk. Ada si Anu, ada si dia, tenang aja. Duni, bukan aku, tapi langsung ingat makhluk. Illa aglaqtu abwabas samai alaihi, kecuali tidaklah seorang yang mendapatkan musibah dan dia langsung ingat kepada makhluk, kecuali aku akan menutup pintu-pintu langit. Pintu-pintu langit. Permasalahannya begini. Ini sering kita lakukan. Ketika musibah, tenang, ada Abah. Abah adalah makhluk. Udah ke Abah, datang ke Abah. Abah adalah makhluk. Apakah dengan perkataan seperti itu masuk hadis ini? Apakah masuk? Ini jangan dipotong. Saya bilang gini, ketika kita ingat Abah, misalnya taruhlah kita sedang mendapatkan perlu dana, ada Abah. Tenang, ada Abah. Kalau kita berharap uang dari Abah, maka termasuk hadis ini. Ada Abah, nanti juga Abah ngasih duit. Maka termasuk hadis ini. Aglaqtu abwabas samai, aku tutup pintu langit. Tapi kalau kita mengatakan ada Abah, artinya apa? Beliau yang akan menjadi wasilahku untuk meminta kepada Allah. Ini termasuk yang pertama. Ma min abdin nazalat bi baliyah fastasama bi, langsung ingat Allah. Cuman kita merasa siapa kita? Abah, tolong Abah. Bukan minta Abah ngasih bantuan uang gitu, atau ngasih apa, tapi melalui Abah akan mengetuk pintu Allah. Beda misalnya, ada masalah, ada si Anu, tenang aja, udah selesai, tinggal datang ke rumahnya, minta dah. Itu aglaqtu abwaba sama. Jadi apa yang dilakukan oleh ikhwan itu nggak salah gitu. Memang tapi perkataan ini hanya untuk khusus hanya untuk orang yang sudah talqin saja. Perkataan seperti ini.
Kenapa? Kalau orang luar akan mengatakan, wah bisa kultus itu, bisa syirik itu. Orang yang sudah ditalkin, sudah ditanamkan pohon tauhid la ilaha illallah. Orang yang mengatakan, yang mengkhawatirkan kita ini syirik, baca la ilaha illallahnya belum apa-apa dengan kita yang baca. Dan kita ngelihat dengan mata kepala sendiri, Abah itu sholat gitu. Abah sholat. Kalau Abah itu Tuhan, masa sih Abah sholat? Abah puasa. Abah tetap menjaga sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Artinya kita meyakinkan Abah adalah makhluk. Cuman mempunyai fasilitas khusus untuk membawa kita kepada Allah. Salli ala Nabi Hashimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi, atini mahabbataka wa ma'rifatak, wa atini ma'aka abadan. Ahli silsilah Thariqah Qadiriyah Naksabandiyah Mahat Suryalaya Sirna Rasa, wabil khusus Sayyidina wa murabbi arwahina Pangarsa Abah Aos Qaddasallahu sirrah, wa nafa'na Allahu bihi wa bi anwa'i ulumihi wa asrarihi wa karamati bi barakatil Fatihah. Ya na'budu ya nasta'in. Sohibul Bait, pemangku manakib, Bapak Agus beserta keluarga senantiasa mendapatkan kejembaran rahmaniyah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ikhwan akhwat yang dirahmati oleh Allah, bulan Syawal dalam kitab Fadhailus Suhur, huruf wawunya diartikan dengan al-wusul. Usul itu sampai. Cuman berbeda usulul makhluk ilal makhluk dengan usulul makhluk ilal khaliq. Sampainya makhluk ke makhluk beda dengan sampainya makhluk kepada Allah. Saya sampai ke rumahnya Ustadz Agus, ya bertatap muka dengannya, berbicara dengannya, tandanya udah sampai. Tapi kalau wusul ilallah, sampai kepada Allah, bukan berarti kita bertatap muka dengan Allah, ngelihat Allah. Itu sangatlah jauh. Sangatlah jauh. Tapi wusul itu adalah al-qalbul mutmain, hati yang tenang. Hati tenang dalam kondisi apapun, dalam apapun dipuji, hati tenang, nggak sombong, mutmain. Dihina mutmain.
Abah pernah memberikan contoh tentang Bunyamin, saudaranya Nabi Yusuf alaihi salam. Dipanggil Bunyamin, kata Yusuf, aku saudaramu, saudara sebapa seibu. Wah, senang sekali Bunyamin. Nanti kita bermain sandiwara. Kamu akan dituduh mencuri. Siap-siaplah kamu dihina oleh saudaramu. Siap-siaplah kamu seperti di penjara. Sedangkan kamu akan bersama dengan aku. Sampai ketika mereka akan pulang, kan dikatakan ada yang kehilangan, kata pengawalnya. Apa? Sesuatu yang dimiliki oleh raja. Piala, atau mungkin kalau bahasa kita perhiasan. Nah, ternyata perhiasan itu ada di kantongnya Bunyamin. Wah, saudara-saudaranya bermacam-macam perkataan. Kamu kayak saudaramu si Yusuf, macam-macam. Bunyamin tenang aja, dihina macam-macam, tenang aja. Kenapa? Karena sudah sampai kepada Yusuf. Itu hati yang mutmain. Itulah yang Abah sering mengatakan, biarin orang mau ngomong apa aja, yang penting bagaimana Abah andong gitu. Maka Abah kuat mendapatkan, melihat kemaksiatan, mutmain juga gitu. Misalnya ngelihat minuman keras, itu kan ada orang yang ngeliat minuman keras udah bawaannya udah gelisah aja, udah pengen minum aja. Orang yang ngusul, teman-temannya pada minum minuman keras, dia biasa aja, nggak kepikir sampai ke rumahnya. Ada orang main judi di depannya, nggak tertarik dia untuk bermain, tenang hatinya gitu. Meskipun teman-temannya tertawa ria, dia biasa aja. Di depannya cewek cakep banget, udah manggil lagi dia. Heru, Mas Heru, Mas Heru. Heru tenang aja udah, nggak kebawa ke mimpi. Beda kalau misalnya Mas Heru pas di rumah kagak bisa tidur, ngebayangin aja deh. Itu mutmain. Itulah yang dikatakan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Itu diantara tanda usul kepada Allah. Kalau bahasa sederhana yang Abah katakan, di sini senang, di sana senang. Ada kitab Mukasafatul Qulub Al-Muqarrabu ila Hadrati Alamil Guyub, ditulis oleh Al-Imam Al-Ghazali. Gurunya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Meskipun gak pernah ketemu, tapi Syekh Abdul Qadir mengakui bahwa Imam Ghazali adalah gurunya. Dalam kitab Mukasafatul Qulub tentang Fisobri wal Marad, dibahas tentang kesabaran dan ketika sakit. Bismillahirrahmanirrahim. Man arada ayyanju min azabillahi wa yanala sawabahu wa rahmatahu wa yadkhula jannatahu. Siapa orang yang ingin selamat dari azab Allah, mendapatkan pahala Allah dan rahmatnya Allah, wa yadkhula jannatahu, dan masuk ke dalam surganya Allah, fala yinhu nafsahu an sahwatid dunya, maka tundukkan dirinya dari sahwat dunia. Artinya menghindari. Wal yasbir ala sadaidiha wa masaibiha, dan bersabarlah atas kesulitan-kesulitan yang didapati di dunia dan musibah-musibah. Kenapa? Karena kalau ingin dicintai oleh Allah,
harus melalui musibah. Wallahu yuhibbus sabirin. Allah cinta kepada orang yang sabar. Bagaimana orang itu dikatakan sabar kalau dia nggak dapat musibah? Ini orang sabar banget. Iya, uratnya aja kagak ada urat susah, ya nggak sabar. Dikatakan sabar ketika dia menghadapi musibah. Saya nggak baca semuanya, tapi yang intinya Hukiya an Zakaria alaihi salam. Diceritakan tentang Nabi Zakaria, bagaimana sikap seseorang seharusnya ketika menghadapi musibah. Al-Imam Al-Ghazali menceritakan tentang kisahnya Nabi Zakaria. Haraba minal Yahudi. Dia lari dari orang-orang Yahudi. Faqafu atharahu, dan orang Yahudi ngejar. Dikejar tuh. Kenapa? Karena pada saat itu Nabi Zakaria dengan Nabi Yahya dikejar oleh orang-orang Yahudi. Falamma danau minhu ra'a sajarata. Ketika orang-orang Yahudi semakin dekat dengan Nabi Zakaria, ra'a sajarah, Nabi Zakaria ngelihat pohon. Ada pohon gede nih. Kalau kita mungkin pohon beringin. Faqala laha, berkata Nabi Zakaria kepada itu pohon, ya sajaratu adkhilini fiki. Hai pohon, biarkan aku masuk ke dalam tubuhmu. Nabi Zakaria minta perlindungan kepada pohon. Fansaqatis sajaratu, maka terbelahlah itu pohon. Fadakhala fiha, dan Nabi Zakaria masuk ke dalam pohon. Fa'asara alaihim iblis ayatu bil minsar. Maka iblis menyerupai manusia. Dia bilang, tuh Nabi Zakaria ngumpet di dalam pohon. Ambil tuh gergaji. Fayaskauha nisfaini, maka itu pohon dibelah dua, ditebang dengan gergaji. Yang otomatis tubuhnya Nabi Zakaria terbelah. Hatta yamuta fiha, sampai Nabi Zakaria meninggal di dalam pohon. Apa komentarnya Imam Ghazali? Wa zalika li annahu i'tasama bis sajarah. Karena Nabi Zakaria ketika menghadapi musibah, dia berpegang keselamatannya kepada pohon. Itu komentarnya Imam Al-Ghazali. Walam ya'tasim billah, tidak berpegang kepada Allah. Inilah bahasa Abah, kalau pusing jangan inget Panadol, tapi inget zikir, baru minum Panadol. Fa'aurasahu zalika halakan nafsihi, sebab itulah terjadilah kehancuran atas dirinya, yaitu terbunuh. Wa kama ruwiya anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana diriwayatkan oleh baginda Rasul, annahu qala, bahwa beliau bersabda, yaqulullahu ta'ala, berfirman Allah, ini hadis qudsi, ma min abdin nazalat bihi baliyatu fa'tasama bi illa ataituhu qabla ayyas'alani. Siapapun seorang hamba yang diturunkan kepadanya baliyah, ujian macam-macam, mau penyakit, ujian pokoknya, masalah gitu.
Fa'tasama bi, dan langsung dia berpegang kepada Allah. Langsung ingat Allah. Langsung ingat Allah. Illa ataituhu qabla ayyas'alani, kecuali aku akan memberikan dia sebelum dia meminta kepadaku. Jadi itulah perkataan Abah. Ingat zikir, jangan ingat panadol. Pusingnya Allah, ada Allah. Dapat masalah, ada Allah. Baru nanti caranya Allah kasih petunjuk, jalan keluarnya. Fastajabtu lahu qabla ayyad'uni, aku akan ijabah doanya sebelum dia meminta kepadaku, berdoa kepadaku. Sebaliknya, wa ma min abdin nazalat bihi baliyatu, tidaklah seorang hamba yang turun kepadanya ujian, musibah, fa'tasama bimahlukin, lalu berpegang kepada makhluk. Ada si Anu, ada si dia, tenang aja. Duni, bukan aku, tapi langsung ingat makhluk. Illa aglaqtu abwabas samai alaihi, kecuali tidaklah seorang yang mendapatkan musibah dan dia langsung ingat kepada makhluk, kecuali aku akan menutup pintu-pintu langit. Pintu-pintu langit. Permasalahannya begini. Ini sering kita lakukan. Ketika musibah, tenang, ada Abah. Abah adalah makhluk. Udah ke Abah, datang ke Abah. Abah adalah makhluk. Apakah dengan perkataan seperti itu masuk hadis ini? Apakah masuk? Ini jangan dipotong. Saya bilang gini, ketika kita ingat Abah, misalnya taruhlah kita sedang mendapatkan perlu dana, ada Abah. Tenang, ada Abah. Kalau kita berharap uang dari Abah, maka termasuk hadis ini. Ada Abah, nanti juga Abah ngasih duit. Maka termasuk hadis ini. Aglaqtu abwabas samai, aku tutup pintu langit. Tapi kalau kita mengatakan ada Abah, artinya apa? Beliau yang akan menjadi wasilahku untuk meminta kepada Allah. Ini termasuk yang pertama. Ma min abdin nazalat bi baliyah fastasama bi, langsung ingat Allah. Cuman kita merasa siapa kita? Abah, tolong Abah. Bukan minta Abah ngasih bantuan uang gitu, atau ngasih apa, tapi melalui Abah akan mengetuk pintu Allah. Beda misalnya, ada masalah, ada si Anu, tenang aja, udah selesai, tinggal datang ke rumahnya, minta dah. Itu aglaqtu abwaba sama. Jadi apa yang dilakukan oleh ikhwan itu nggak salah gitu. Memang tapi perkataan ini hanya untuk khusus hanya untuk orang yang sudah talqin saja. Perkataan seperti ini. Kenapa? Kalau orang luar akan mengatakan, wah bisa kultus itu, bisa syirik itu. Orang yang sudah ditalkin, sudah ditanamkan pohon tauhid la ilaha illallah. Orang yang mengatakan, yang mengkhawatirkan kita ini syirik, baca la ilaha illallahnya belum apa-apa dengan kita yang baca. Dan kita ngelihat dengan mata kepala sendiri, Abah itu sholat gitu. Abah sholat. Kalau Abah itu Tuhan, masa sih Abah sholat? Abah puasa. Abah tetap menjaga sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Artinya kita meyakinkan Abah adalah makhluk. Cuman mempunyai
fasilitas khusus untuk membawa kita kepada Allah. Imam Al-Ghazali mengkisahkan lagi kisah yang menarik lah. Annahu kana fi bani Israel rajulun fasik wa kana la yamtani'u anil fiski hatta dojja ahlu baladihi wa ajazu an man'ihi an fiskihi. Di zaman dulu, zaman Nabi Musa, ada seseorang fasik yang kefasikannya itu udah nggak bisa ditampung lah. Jadi dosanya udah Masya Allah gitu. Udah parah, udah besar. Intinya ini banyak ceritanya, sampai Allah memerintahkan Nabi Musa mengusir orang itu dari kampungnya. Kenapa? Gara-gara orang itu, kampung itu mendapatkan sial bahasanya. Faja'a Musa alaihi salam fa akhrajahu, maka datanglah Nabi Musa mengusir itu orang. Fazahaba sabu ila qaryatin minal qura, dia pindah ke kampung yang lain. Kampungnya itu jadi sial lagi. Fa amarallahu Musa ayyukhrijahu min tilkal qaryah, diusir lagi sama Nabi Musa atas perintah Allah. Sampailah dia ke tempat padang pasir lah, yang udah nggak ada tumbuh-tumbuhannya, udah sendiri aja di situ dia. Itu kan musibah, itu musibah. Lihat bagaimana kisahnya. Ketika dia mendapatkan diusir, udah bukan di kampung lagi, udah di tengah-tengah padang pasir, dia mengatakan, fa waqa'a 'ala turabi wa wada'a ra'sahu 'alaihi. Dia jatuh ke tanah dan meletakkan kepalanya, artinya sambil sujud mungkin ya. Lau kanat walidati inda ra'si la rahimatni wala bakat ala mazillati. Kalau sekiranya ibuku masih hidup, pasti ibuku akan mengelus kepalaku, akan menolongku. Walau kana walidi hadiran la'anani wa tawalla amri. Kalau sekiranya bapakku masih hidup, pasti dia bakal nolongin saya dari musibah seperti ini. Diusir sana, diusir sini. Walau kanat zaujati hadiratun labakat ala firaqi. Kalau sekiranya istriku ada, maka dia akan menangis karena berpisah denganku, melihat kondisiku seperti ini. Karena dia sendiri tuh, dia ngebayangin, ya Allah, kalau bapakku masih ada, pasti dia nolongin. Kalau ibuku masih ada, ibuku akan sayang kepadaku. Kalau istriku masih ada, istriku akan menangis. Walau kana auladi hadirina indi labakau khalfa janazati. Kalau sekiranya anak-anakku masih hidup, dia akan menangis di dekat jenazahku dan akan berdoa kepadaku, Allahumma gfir li walidina al-gharib ad-dhaif al-asi al-fasik al-matrudi min baladi ilal qaryah. Ya Allah, ampunkanlah orang tuaku ini yang diasingkan, yang lemah, ahli maksiat, yang fasik, yang terusir dari tempat ke tempat yang lain. Lalu dia mengatakan begini, dia mendapatkan musibah. Ini musibah. Allahumma qata'tani an walidi wa auladi wa zaujati. Ya Allah, engkau telah memutuskan aku untuk bertemu dengan orang tuaku dan anak-anakku. Fala taqta'ni min rahmatika. Maka janganlah engkau putus dari rahmatmu. Jadi dia kembali kepada Allah. Allah itu Rahman, Allah itu Rahim. Ketika dia mengatakan, ya Allah, engkau putuskan hubungan aku dengan ibuku, bapakku, saudaraku, keluargaku, maka jangan putuskan rahmatmu kepadaku.
Fa innaka ahrabta qalbi bi firaqihim. Engkau telah membakar hatiku dengan berpisah kepada mereka, dengan mereka. Hatiku sedih karena engkau memisahkan aku dengan mereka. Fala tuhrikni binarika li ajli ma'siyati. Janganlah bakar diriku dengan api nerakamu karena kemaksiatanmu. Jadi kembali langsung kepada Allah. Langsung taubatlah bahasanya. Apa yang terjadi? Allah utus fa arsalallahu ta'ala khawra'a ala sifati ummihi. Allah utus bidadari yang mewujud seperti seorang ibunya. Allah kirim lagi bidadari wujudnya seperti istrinya. Wa gilmanan ala sifati auladi. Gilman itu anak-anak kecil yang pelayan itu. Nanti di sorga ada gilman. Itu pelayan-pelayan. Jadi anak-anak diwujudkan seperti anak-anaknya dia. Wa malakan ala sifati walidi, dan malaikat dengan wujud bapaknya. Fajalasu indahu, dan mereka duduk di sisi orang itu. Wa bakau alaihi, dan menangisi dia. Faqala inna haza walidi wa walidati wa zaujati wa auladi hadaru indi. Alhamdulillah, ibuku udah ada, bapakku udah ada, anak-anakku udah ada, istriku udah ada. Wa taba qalbu, hatinya senang. Wa shalla ila rahmatillahi tahiran maghfuran lahu. Maka dia meninggal dunia dalam keadaan bertobat sampai kepada Allah, suci, maghfuran lahu. Kemudian Allah mengatakan, fa'auhallahu ta'ala ila Musa. Allah berkata kepada Nabi Musa, izhab ila mafazati kaza fi maudi'i kaza. Pergilah kamu ke tempat ini. Ini ditujukan oleh Allah. Fa innahu mata fihi waliyun minal awliya'i. Karena di sana ada wali yang meninggal dunia. Maka nggak sembarangan Abah mengatakan bukan Abah saja bukan Abah yang wali saja, tapi kalian adalah wali. Jadi wali itu kadang-kadang nggak kelihatan. Makan banyak bisa jadi wali. Tidur banyak bisa jadi wali. Jadi kata Allah, ada waliku yang mati. Fahdurhu wa tawalla amrahu. Datengin, urusin jenazahnya. Itu kekasihku. Falamma hadara Musa alaihi salam. Ketika Nabi Musa melaksanakan perintah Allah, datang ke tempat itu. Ra'a syabal ladzi kana akhrajahu minal balad wa minal qaryah li amrillah. Dia lihat ini kan anak muda yang aku usir. Dan yang usirnya bukan karena dia, tapi diperintahkan oleh Allah. Wa ra'a qurul ain haulaihi. Dia ngeliat nih sekelilingnya bidadari-bidadari pada kumpul semuanya. Masya Allah. Faqala Musa, ya Rabbi, amma hadza sab allazi akhrajtuhu minal balad wa minal qarya bi amrika. Ya Allah, ini kan anak muda yang aku usir, yang kau perintahkan kepadaku. Faqala Allah Ta'ala, ya Musa, inni rahimtuhu wa tajawaztu anhu bi aninihi. Ya hai Musa, aku turunkan rahmat kepadanya, aku ampunkan dosa-dosanya bi aninihi fi maudihi, karena tangisannya. Anin itu karena rintihannya, karena penyesalannya. Fi maudihi, di tempatnya. Wa firaqi watanihi wa karena dia dipisahkan dari negaranya, karena dipisahkan dari keluarganya. Artinya dia merintih karena musibah kepadaku, maka aku ampunkan dosanya. Ini diantara hikmah daripada musibah. Dan ini merupakan salah satu jalan untuk wusul. Jadi kalau dapat musibah, terakhir dikatakan oleh Ad-Dohak,
man lam yabtal baina kulli arba'ina lailatan bilailatin au hammin au musibatin falaisa lahu indallahi khair. Siapa orang yang enggak mendapatkan musibah, enggak mendapatkan masalah selama 40 hari, lempeng aja dah, seneng aja bawaannya, enggak ada musibah, enggak sakit, enggak ada musibah, apa? Falaisa lahu indallahi khair, maka dia tidak ada kebaikan di sisi Allah. Kita nggak usah begini, gak minta juga pasti udah punya masalah. Artinya, iza maradul abdi basallahu ilaihi malakaini. Jadi musibah-musibah orang sakit, Allah kirimkan malaikat. Jadi inilah jalan untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.